Halo anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Semoga tetap selalu sehat, baik dan sukacita ya. Oke, Nak, kita kembali belajar. Kita belajar PKN dari tema 8, subtema 4 pada pembelajaran yang kedua. Dibuka bukunya ya anak-anak, dipersiapkan segala alat tulisnya. Dan ingat, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kamu belajar dan jaga kesehatannya. Oke, jangan bosan untuk menonton video pembelajarannya. Selamat belajar anak-anak kelas 3 reguler. Mari lakukan yang terbaik, tetap rajin belajar dan semangat mengerjakan PR-nya. Salam sehat untuk kita semua. Semangat, Tuhan memberkati. Oke nak, mari kita baca teks berikut ini. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Ya nak, si Udin dan teman-temannya diunjuk menjadi petugas penerima tamu. Ya, mereka akan menjelaskan tentang wilayah sekolahnya, yaitu tentang sekolah SD Nusantara nak, yaitu menggunakan denah atau petunjuk arah. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Ya nak, setiap masing-masing siswa memiliki tugasnya ya untuk menjelaskan seluruh letak lokasi dari SD Nusantara sesuai denah atau sesuai arah mata angin. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Ya nak, itulah tadi nak hasil daripada menjadi petugas penerima tamu. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Ya. Nah, coba perhatikan dari buku kita pembelajaran 2. Nah, ada di sini beberapa pertanyaan. Kita akan menjawabnya. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Nah, bagian sekolah yang dijelaskan tadi apa-apa saja nak yang terdapat? Untuk soal nomor 1, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Nama-nama arah mata angin itu nak ada singkatannya seperti utara. Kita lihat nanti pada pembelajaran yang pertama ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Gitu ya nak ya. Nanti perhatikan bukumu pada pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang lanjut, coba lihat, perhatikan lagi soal nomor 2. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu apa aja tadi nak? Lapangan basket,
kantin, dan pengelolaan sampah. Oke, untuk selanjutnya nomor 3, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai 3. Di bawah ini ada denahnya ya. Bisa kamu perhatikan dari denah berikut ini, oke? Dan untuk yang nomor 4, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Maka Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu antara ruang kelas 4 sampai 6 dan ada juga ruang perpustakaan. Ya nak, untuk selanjutnya, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Bisa kamu perhatikan dari tabel berikut ini ya, atau coba kamu baca kembali teks yang telah kita bahas tadi. Oke nak, maka yang paling banyak menjelaskan adalah Siti, karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai kelas 3. Iya, si Siti lah yang paling banyak menjelaskannya. Diperhatikan baik-baik ya nak ya tentang denah ini, supaya kamu nanti mengerti bagaimana apa yang dimaksud dengan denah atau arah mata angin. Oke nak, selanjutnya perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Ya nak, yang mengandung satu pikiran pokok itu adalah paragraf. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah utama dari sebuah paragraf. Oke nak, sampai di sini paham ya tentang pengertian paragraf. Maka kita buat contohnya. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan PR dengan baik. Ya, maka dari sini mana yang menjadi paragraf utamanya nak? Iya, tentu yang menjadi paragraf utamanya adalah Edo anak yang rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi tugas penerima tamu. Ayo nak, siapa yang sudah bisa menemukan pikiran pokok dari setiap bacaan yang telah kamu baca? Iya, pintar. Maka tuliskan pada tabel berikut ini. Pikiran pokok pada paragraf pertama tadi apa nak? Iya, betul sekali. Pikiran pokok pada paragraf yang pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Nah, pikiran pokok pada paragraf yang kedua itu nak adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas. Sudah pernah karena kita kerjain soal seperti ini untuk mencari pikiran pokok pada setiap paragraf. Nah, untuk paragraf yang ketiga, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Dan untuk pokok pikiran pada paragraf yang keempat adalah para juri memberikan pujian. Ya nak, untuk nomor 4, para juri memberikan pujian. Cobalah menuliskan kembali gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Lalu cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Maka ini dia hasilnya nak. SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian.
Ya, kenapa para juri memberikan pujian, Nak? Iya, karena kamu sudah menolongnya. Kemudian, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Maka kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Ya, Nak, inilah yang dimaksud dengan tulisan tersebut. Ya, bisa dipahami anak-anak. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu, kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Jadi, Nak, pernyataan berikut menyatakan pengamalan yang sesuai dengan sila Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan berikut. Coba kamu lihat nanti tabel pada buku kita ya, Nak ya. Di sini ada pernyataan, kemudian pengamalan sila keberapa. Contohnya pertama, berdiskusi menentukan program. Maka ini termasuk dari sila Pancasila yang keempat, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka simbolnya adalah kepala banteng. Lalu yang nomor 2, bekerja sama mengerjakan tugas. Ini termasuk dalam Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Ini termasuk sila yang ketiga. Begitulah bentuk selanjutnya sampai di nomor 5. Bisa dipahami dan dikerjakan ya, Nak. Lalu manakah dari contoh berikut yang pernah kamu lakukan, Nak? Ini sebagai contohnya ya, Nak ya. Minggu lalu aku dan teman-teman mendapat tugas membuat alat peraga pecahan. Ibu guru membagi kami menjadi beberapa kelompok. Kelompokku bekerja sama mengerjakan tugas hingga selesai dan dapat nilai yang terbaik. Ya, ini sebuah cerita berdasarkan pengamalan yang telah kita buat tadi. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin dan bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Oke anak-anak, maka kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Oke, Miss Rina berharap kamu dapat mengerti pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak, nanti Miss akan kirimkan tugas. Oke, God bless you.